Alright cuy, jadi hari ini gua mau compare Aerox Old dan Aerox New. Jadi buat kalian yang belum nonton video kemarin, gue udah review motornya Aerox ini, konsepnya full black. Kalian bisa cek linknya di sini apa sini, gue nggak tahu. Pokoknya ini thumbnailnya di sini. Nah, itu di video sebelumnya. Jadi hari ini gue mau nge-compare apa sih perbedaan old sama new, dan ini bisa jadi referensi buat kalian yang lagi nyari-nyari Aerox tapi bingung. Perbedaannya signifikan gak sih antara old sama new tuh? Menurut gua itu nggak terlalu signifikan, hanya tergantung selera aja cuy. Oke, dari segi depan aja kita sebelum dari fitur dulu, kita dari segi depan dulu, dari looks dulu ya. Dari looks, dari depan ini udah jelas dasinya new Aerox sama old Aerox ini beda. Dasi new Aerox ini lebih full apa ya, lebih gede ketimbang yang old. Tapi untuk looks menurut gua dua-duanya sama-sama ganteng, tinggal selera aja kalian lebih suka yang mana ya. Kita dari segi harga juga untuk new Aerox ini dibanderol dengan harga yang tipe gue ini ya, yang belum ABS ini tuh 27 kalau nggak salah. Kalau yang versi prestige bisa 27 sampai 30. Kalau yang old ini secondnya masih 25 ke bawah cuy. Beda berapa juta, cuma kalian bisa dapat fitur yang lebih baru di Aerox New ini cuy. Dari segi windshield udah ganti dua-duanya. Dia pakai Sackbill, yang modelan Sackbill. Kalau gue pakai duckbill atau Sackbill gue nggak tahu. Pokoknya gue lebih lebih jenong lah. Ini aftermarket. Ini juga udah ganti. Dari segi spakbor depan gue juga melihat perbedaan ya. Shape-nya beda. Dari segi shape-nya lebih lengkung yang new, dan lebih ada dimensi pokoknya lebih lonjong lah. Cuma lebih lancip dari yang old. Kalau ini lebih kayak oval dikit gitu, nggak beda jauh ya. Dari segi pengereman ini udah oke banget, udah cukup ya. Dua-duanya sama-sama cakram, dan dia udah dibekali kaliper bawaan dari Yamaha Aerox Q. Oke, kita masuk ke sesi kokpit. Kokpit ini perbedaannya adalah, yang signifikan adalah speedometer. Di luar speedometer itu ada di dalamnya fitur-fitur ya kan, fitur-fitur yang belum di-upgrade dari yang old dan new. New sudah signifikan upgrade ya. Speedometernya flat. Kalau yang old dia agak lonjong dikit. Dari segi kokpit yang lainnya sama ya. Dan kalau dari saklar juga ada perbedaan sedikit. Kalau yang new ada ganti modenya. Kalau yang old belum ada cuy, dia lopong ya. Nah, dari segi lampu juga, ini juga menurut gue perbedaan yang sangat signifikan ya. Kalau yang new ini dia sudah mengedepankan facelift atau lampu-lampu baru yang reflektornya lebih terang cuy. Kita nyalain dua-duanya. Nah, dari segi alis juga beda. Kalau alis Aerox old ini sebenarnya nggak ada. Ini diganti aja atau ada tambahan. Kalau dari segi new dia ada alis, alisnya sudah putih ya, sudah lebih terbaru. Dari segi velg sama semua, ban juga ukurannya sama. Untuk dari segi fitur, kalau Aerox new dan old ini sama-sama ada chargernya cuy. Cuma kalau dari new ini lebih lebih terbaru aja kali ya, dan dia sudah ada meminimalisir kode 12 atau masalah kelistrikan yang ada di isu Aerox old ini cuy. Tapi overall teman gue juga aman-aman aja. Dia make Aerox dari tahun 2020 sampai sekarang udah 2,5 tahun atau 2 tahun. Itu sama-sama tergantung pemakaian sih, belum sempat kena kode 12 ya kan. Kita masuk ke belakang kali ya. Dari segi tutup tangki ini beda ya. Tutup tangki Aerox new ini lebih besar ketimbang tutup tangki Aerox old, dan begitupun juga tangkinya cuy. Tangkinya itu Aerox old kalian bisa baca di sini, dan Aerox new ada di sini. Lebih besar Aerox new dikit ketimbang Aerox old cuy. Dan dari tutup tangkinya dia beda. Oke, kalau dari segi glove box dia sama-sama. Kita masuk ke bagian belakang.
Bagian belakang untuk shape belakang ini beda cuy. Dari Aerox Old ini lebih lancip ya, shape-nya lebih apa ya, lebih racing ya. Kalau dari segi Aerox New ini lebih apa ya, lebih oval kali ya, lebih besar. Dari segi stop lamp juga beda. Aerox Old dia lebih sporty. Kalau Aerox New dia agak keluar cuy. Oke, kalau dari segi bobot ya, kedua motor ini gua beratan ini ya, karena mungkin rangkanya dan bodinya lebih besar ketimbang Old. Kita lihat riding positionnya. Nah, untuk riding position gue dengan tinggi ya, gue dengan tinggi 165 sekian lah. Gue nggak terlalu signifikan ngukurnya. Ini gue masih, ini standar 2 ya, gue jinjit cuy, jinjit balet ya. Kalau untuk riding positionnya untuk perjalanan lama ya, Aerox New ini lebih nyaman, kakinya bisa kalian bersender kan, bisa kalian kayak mode apa namanya, mode NMAX. Ini lebih apa ya, gapnya tuh lebih enak lah ketimbang Aerox Old ini. Cuma ada perbedaan yang signifikan dari riding positionnya. Riding position Aerox Old ini apa ya, lebih kecil cuy dan lebih ramping. Dari segi joknya juga, kalau Aerox New itu lu agak lebih ngangkang dikit. Kalau Aerox Old lebih apa ya, lebih anak muda kali ya, lebih cocok untuk badan-badan gue yang kecil. Kalau Aerox New lebih berat cuy. Yang jelas kalau yang Old riding positionnya lebih nyaman ini sih menurut gue. Kalau untuk berat badan gue yang segitu ya, berat badan gue 45 sekian lah ya. Untuk apa ya, feel riding experience-nya yang dari segi tarikan Yamaha nggak usah ditanyain lagi, standarnya udah enak banget. Kalau kalian kurang, kalian bisa upgrade CVT ya kan. Kalian bisa cek di sini cuy, upgrade CVT dua motor ini cuy. Itu dijamin kenceng. Ini tarikan, settingan tarikan awal tengah, kalau gua tengah atas cuy. Oke, kita masuk ke sesi belakang spakbor. Spakbornya juga beda cuy. Aerox New sama Aerox Old dia beda karena bentuknya satu, kedua untuk masukin gap ke apa namanya, ke bodinya nih beda cuy. Dan dari segi shock breaker sama. Oh ya, dari segi knalpot ya, knalpot leheran Old sama New tuh beda cuy. Karena apa namanya, gue pernah beli knalpot keyrase gue itu tidak bisa dipakai untuk yang Old, tapi bisa apa namanya, yang Old tuh lebih panjang lah pokoknya, ada lubang lambdanya tuh lebih mundur gitu ketimbang yang Old. Makanya kemarin gua pas jual keyrase gua yang video ini cuy, itu yang ngangkut Aerox New juga cuy. Dari konsumsi BBM ya kan, konsumsi BBM tuh Yamaha nggak perlu ditanyain lagi ya. Emang dia apple to apple dari segi performance, ketarikan emang enak. Makanya Yamaha itu boros, tidak ada irit-iritnya walaupun kalian standar ya kan. Boros itu relatif ya, nggak semua orang ngisi bensin misalnya 20.000 sehari itu boros ya. Ada yang itu murah ya, relatif lah. Cuma ketimbang di compare sama Honda tuh lebih hemat bensinnya atau irit ya kan. Tapi itu bisa diakalin kalau kalian ganti ECU ya kan. Bilang aja sama yang mapping, bang gue mau irit. Nah udah. Kalau mau irit lagi gue punya tips, jangan dipakai, pajang aja Aerox kalian. Itu udah gitu aja kali ya. Gue juga sebagai user atau rider Yamaha ya, tidak terlalu mementingkan tidak terlalu mementingkan perbedaan ya. Yang penting fitur dan kenyamanan kalian berkendara lah. Kalau dari segi motor gue lebih suka Italia. ini ntar ditontonnya ini ya, apa namanya, banyak perbincangan. Pokoknya kalian ini bisa jadi video rekomendasi buat kalian yang bingung pilih yang Old apa yang New, karena perbedaannya harga secondnya itu bedanya 1 juta atau 2 juta. Menurut gua kalian kalau ada budget lebih mendingan beli yang New aja ketimbang yang Old, karena meminimalisir penyakit-penyakit Old yang kalian belum mengerti ya kan.
Tapi tenang aja, semuanya bisa dikonsultasikan ke Yamaha langsung dealer atau ke bengkel-bengkel racing. Itu udah pasti ngerti cuy masalah kelistrikan ya. Cuma dari user experience gue, kalau disuruh milih plus minus, kalau menurut gue ya, kalau untuk badan yang kayak gue berat 45 dan 165 sekian tingginya, gue lebih nyaman ini cuy, karena ini berat cuy, ya kan. Kalau untuk kalian yang, ya pasti yang nonton lebih gede dari gue sih, maksudnya badannya atau tingginya. Gue kan bocil. Pokoknya kalau kalian ngaber cilik, saran gue, daripada kalian nggak bisa standar 2 ya, gue bisa standar 2 cuma kudu effort gitu loh, tenaga lebih gitu. Kalian ngambil yang old aja karena kalau badan-badan kecil lebih nyaman yang old. Jujur aja gue walaupun punya gue yang new, gue lebih nyaman yang old. Cuma dari segi fitur gue lebih suka yang new. Plus minus kan, makanya tergantung budget dari kalian. Kalau masalah modif dan spare part nggak usah ditanya, Jepangan udah pasti banyak, nggak usah khawatir. Kalian cek-cek aja di marketplace, toko hijau dan toko oranye, itu banyak banget. Ya mungkin itu aja kali ya, sharing-sharing apa perbedaan Aerox old dan new, karena budget dan selera balik lagi ke kalian yang nentuin. Gue cuma bisa sharing dari user experience dan riding position dan fitur-fitur yang dirasakan user. Gue bukan profesional, gue cuma pemakai Yamaha Aerox biasa ya, jadi sorry kalau nggak details banget. Ya mungkin segitu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang nonton dan kalian yang bimbang. Semoga kalau bimbang beli old sama new, mendingan gak usah beli cuy, ya kan. Jalan kaki aja naik Transjakarta, naik ontel, ya kan. Cuma ya semoga bermanfaat video gue. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa follow Instagram gue dan subscribe channel ini, dan see you in the next project motor Exynos. Ciao.